Hai, penggemar film Korea, jumpa lagi dengan saya Elma untuk menceritakan kisah Woo Yeon-woo, seorang pengacara autis dalam menangani kasus kedua, yaitu gaun pengantin yang terlepas. Cerita diawali dari kedatangan seorang yang cukup tua bersama dengan ajudannya ke kantor Hanbada. Dia memiliki seorang putri yang baru saja menikah dengan seorang anak dari direktur konstruksi Daejeon yang dilaksanakan di Hotel Daejeon. Namun telah terjadi insiden saat pengantin sedang berjalan menuju altar. Tiba-tiba saja baju pengantin yang dikenakan oleh putrinya terlepas hingga di bawah dada, dan saat itu dia tidak mengenakan pakaian dalam. Acara pernikahan yang awalnya bertujuan untuk kebanggaan keluarga karena telah dipersiapkan dengan menelan biaya 230 juta won, dan dihadiri oleh 1.000 tamu undangan, yang semuanya adalah orang-orang penting. Namun akhirnya acara itu malah menjadi ajang memalukan bagi keluarga. Oleh karena itulah dia berencana untuk meminta kompensasi dari Hotel Daejeon. Awalnya pimpinan Hanbada memperkirakan nilai kompensasi yang mungkin untuk didapat, namun dia melarang mengatakan kalau nilainya di bawah 1 miliar won. Sebenarnya Hotel Daejeon sudah bersedia untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan ditambah dengan voucher menginap senilai 10 juta won, sehingga totalnya 240 juta won. Namun pria itu malah membandingkan Hanbada dengan Taesan, yaitu perusahaan saingan Hanbada, di mana mereka sama saja tidak bisa memperjuangkan kompensasi 1 miliar won. Namun Direktur Hanbada menyatakan kalau dia berbeda dengan Taesan, oleh karenanya dia akan mengusahakan untuk bisa mendapatkan 1 miliar won. Kemudian rapat tim pengacara dilaksanakan untuk mencari cara bagaimana agar bisa memenuhi keinginan klien yang tidak masuk di akal, yang meminta kompensasi 1 miliar won. Oleh karena itu mereka akan melakukan penyelidikan rahasia ke Hotel Daejeon untuk menemukan alasan bahwa Hotel Daejeon benar-benar bersalah, yaitu dengan berpura-pura menjadi pasangan kekasih yang akan mencoba gaun pengantin. Dan pengacara Woo ditugaskan untuk menemui pasangan pengantin yang telah mengalami insiden tersebut. Penyelidikan pertama, Woo pergi ke rumah pengantin wanita. Mereka bertemu di dalam kamar tidurnya, karena sejak insiden di hari pernikahan, dia tidak pernah keluar kamar. Yang kemudian dia bercerita bahwa sejak insiden itu, hubungan dengan suaminya menjadi jauh dan mereka masing-masing tinggal di tempat terpisah. Serta mereka juga tidak berencana untuk mengadakan pernikahan ulang, karena ada kekecewaan dari pihak keluarga suami, bahkan mengusulkan untuk berpisah. Hal itu disebabkan karena kakeknya melihat ada tato Dewi Kuan Yin di punggungnya. Kemudian dia bercerita kalau ada kejanggalan pada gaun pengantinnya karena terasa longgar, berbeda dengan gaun yang pernah dicoba sebelumnya. Kemudian pengacara Woo menanyakan apakah dia mencintai suaminya, karena pengacara Woo melihat kejanggalan mulai dari tidak ada foto suaminya yang dipajang, serta cincin pernikahan yang tidak dipakai. Berlanjut ke penyelidikan ke sang suami, dibercerita bahwa sebelum kejadian itu kakeknya sangat menyukai istrinya. Namun karena tato di punggungnya itu, yang membuat kakeknya sangat kecewa, sehingga dia memintanya untuk membatalkan pernikahannya. Beralih ke penyelidikan ke Hotel Daejeon,
pengacara Choi dan Junho yang sedang dalam perjalanan mendapat telepon dari pengacara Woo. Dia membicarakan ikan paus. Dan ternyata pengacara Woo sering menghubungi Junho untuk bercerita tentang paus dan saat bertemu di kantor pun tetap membicarakan tentang paus. Tapi tiba-tiba pengacara Choi mengalami sakit perut dan sedikit terjadi insiden dengan celananya, sehingga dia meminta bantuan pengacara Woo untuk mengantarkan celana pengganti. Atas insiden itu, maka peran pengantin wanita digantikan oleh pengacara Woo. Dan kemudian pengacara Woo dan Junho berpura-pura untuk memilih gaun pengantin. Kemudian Woo meminta untuk mencobanya, namun pada saat bersamaan, pengacara Choi yang sedang di toilet secara tidak sengaja mendengar pembicaraan dari salah satu pegawai hotel mengenai insiden pakaian pengantin yang terlepas. Dan dia menyebutkan seseorang yang telah diberhentikan akibat insiden itu. Namun Junho yang mencoba untuk mendapatkan telepon pegawai tersebut, ternyata tidak berhasil. Kembali ke pengacara Woo yang telah mengenakan gaun pengantin, Junho yang melihat pengacara Woo tampil sangat cantik, membuat dia sangat terpesona. Berlanjut di kantor pengadilan, saat pertemuan hakim dan pengacara dari kedua belah pihak, hakim menanyakan apakah kedua belah pihak tidak mau berdamai saja. Dari pihak hotel sebenarnya sudah menawarkan kompensasi tepat setelah pernikahan, namun ditolak oleh pihak penggugat, sehingga pihak hotel pun siap untuk menghadapi gugatan. Berlanjut ke pengacara Woo dan Junho yang sedang berada di toko roti untuk menemui seorang pegawai hotel. Namun sebelum itu, Junho meminta pengacara Woo untuk mengatur waktu dalam membahas ikan paus, yaitu hanya saat makan siang, dan di luar waktu itu, membahas hal lain selain ikan paus. Dan kemudian pegawai hotel yang ditunggu pun tiba. Kemudian mereka meminta bantuannya agar bisa dihubungkan dengan pegawai bernama Bae Ju-hai, karena dianggap dia yang paling mengetahui penyebab dari insiden tersebut. Namun sayangnya pegawai itu akan sulit dihubungi karena sudah pindah ke luar negeri. Persidangan pertama akhirnya dimulai. Setelah menunggu cukup lama menunggu kedatangan saksi, akhirnya pegawai yang ditemui di toko roti bersedia untuk menjadi saksi. Dia bercerita saat hari pernikahan, pengantin wanita mengatakan bahwa pakaiannya terasa longgar, dan dia mengatakan kalau itu karena ada penurunan berat badan. Tapi bukan karena sengaja dilonggarkan oleh penjahit, karena para penjahit di hotel sangat profesional dan berpengalaman. Namun saat ditanyakan ulang, dia baru berbicara sesungguhnya bahwa gaun yang seharusnya dipakai oleh pengantin wanita telah robek, namun karena tidak ada waktu untuk memperbaikinya, maka gaun itu ditukar dengan yang lain. Namun ukurannya sedikit lebih besar, dan dia meminta maaf karena tidak mengatakannya sejak awal. Selanjutnya pengantin wanita yang menjadi saksi. Pihak pengacara dari Hotel Daehyun mempermasalahkan sebuah artikel yang telah dibuat di salah satu media sosial yang berjudul "Caraku Mengacaukan Acara Pernikahan". Dari tulisan itu dia mengatakan bahwa dia lebih baik membahas pembatalan pernikahan daripada menjalani kehidupan palsu dengan pria yang tidak dikenalnya. Namun dalam kenyataannya dia berdalih bahwa pernikahannya diambang kehancuran karena kesalahan Hotel Daehyun sehingga dia menuntut 1 miliar won. Kemudian tim pengacara Hanbada mengadakan pertemuan dengan pengantin wanita. Dia bercerita bahwa ayahnya lah yang paling bersemangat atas pernikahan ini, karena bisa menjadi besan dari keluarga konglomerat serta ada hadiahnya.
yaitu kakek pengantin pria akan memberikan sebidang tanah sebagai hadiah pernikahan. Namun di balik itu semua, mereka adalah pasangan pengantin yang dipaksakan karena sama-sama tidak tertarik. Dan gugatan yang dilakukan adalah karena dendam ayahnya yang tidak bisa menjadi besan konglomerat. Dan tiba-tiba saja pengacara Wu mendapatkan petunjuk untuk kasus itu, bahwa karena dari pernikahan tersebut pengantin wanita akan mendapatkan hadiah sebidang tanah. Andai insiden itu tidak terjadi sehingga kakek dari pengantin pria tidak melihat tato dari pengantin wanita, maka dia akan tetap melakukan pemberian tanah. Oleh karena itu nilai tanah tersebut dapat diklaim sebagai kerusakan khusus. Cerita berlanjut ke pertemuan ayah pengantin wanita dan pimpinan Hanbada, mengatakan bahwa jika pernikahan tersebut berhasil maka akan mendapatkan hadiah sebidang tanah seharga 32 miliar won. Tetapi jumlah 32 miliar won terlalu banyak untuk diputuskan oleh hakim dan tentu saja dari pihak Hotel Daejeon menghubungi pihak Hanbada untuk mencari jalan penyelesaiannya, untuk bernegosiasi dengan jumlah yang masuk akal, dan mereka berencana di angka yang masuk akal adalah 10%-nya, yaitu sekitar 3,3 miliar won. Saat persidangan berikutnya dihadirkan saksi pimpinan Hotel Daejeon yang juga paman dari pengantin pria, di mana dia juga hadir pada saat kedua keluarga bertemu sehingga dia menyaksikan bahwa dari pihak keluarga pria, telah menjanjikan untuk memberikan tanah bernilai miliaran won, dan dia telah mengakuinya. Maka pengacara meminta izin untuk mengganti tujuan dan penyebab klaim kepada hakim, dan hakim menyetujuinya. Namun tiba-tiba pengantin wanita menunjuk tangan kalau dia mau mencabut gugatan kepada hakim. Lalu hakim menanyakan kedua belah pihak, dan karena tidak ada yang keberatan dari keduanya, akhirnya gugatan ditutup dan pengadilan selesai. Di akhir cerita, si pengantin wanita berterus terang kepada ayahnya bahwa dia adalah beragama Buddha dan dia juga mengatakan bahwa seorang wanita yang berdiri di sebelahnya bukan hanya teman biasa tapi dia adalah orang yang dicintainya. Jika kalian menyukai channel ini silakan di-subscribe, dan jika ada film lain yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kasus berikutnya bersama pengacara Wu.